Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa yang telah saya pahami dari pelajaran PAI, yaitu materi yang berjudul definisi manusia dan hakikat manusia. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ta'riful insan, definisi manusia. Nah, unsur pembentuk manusia dalam pandangan Islam itu bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah terdapat dua unsur. Apa aja? Tanah dan roh. Seperti dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28 sampai ayat 29. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, maka sesungguhnya Allah telah menciptakan kita yang berawal dari tanah, lalu ditiupkan ruh. Untuk apa? Nah, setelahnya kita harus apa? Tunduk kepada Allah karena telah menciptakan kita. Dan proses penciptaan manusia pun terdapat hadisnya yang artinya seperti ini. Sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, lalu menjadi alaqah selama 40 hari juga, lalu menjadi mudghah selama 40 hari juga, lalu diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya dan menuliskan 4 perkara yang telah ditetapkan. Apa aja 4 perkara itu? Yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka serta bahagianya. Nah, dalam hadis itu udah jelas bahwa Allah itu udah menyiapkan semua buat kita, mulai dari rezeki, ajal, amal, dan celaka, bahkan bahagia. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula beberapa keistimewaan manusia. Salah satunya al-qalbu. Manusia itu diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hewan tidak punya hati? Hewan juga punya hati. Cuman perbedaannya jika kita ini memiliki kehendak. Akan tetapi kalau hewan hanya memiliki insting. Nah, hati ini diambil dari kata tataqallabu, yang artinya berubah-ubah, berfluktuasi atau berdetak. Sehingga ada doa yang dimana agar kita tetap teguh kepada agama, yaitu ya muqallibul qulub sabis qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Nah, di sana kan ya muqallibul qulub katanya, wahai yang membolak-balikan hati. Ya muqallibul, tadi kan itu sama qalaba. Yuk muqallibu. Karena sifat hati itu berubah-ubah, sehingga kita minta kepada Allah biar hati kita tetap teguh. Al-qulub, hati kita teguh. Sabit qalbi ala dinik, ya di atas agama Allah. Karena sifat hati itu yang berubah-ubah, hari ini istiqomah, belum tentu besoknya istiqomah. Hari ini tekad untuk dakwah, besoknya belum tentu. Yang kedua yaitu al-aqlu, keistimewaan manusia itu, yaitu pikiran. Jadi manusia ini mempunyai akal pikiran. Untuk apa? Untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini yang bisa membedakan dengan hewan. Hewan memang punya otak, akan tetapi
dia tidak bisa berpikir, dia tidak ada akal. Kalau manusia dengan adanya akal ini, maka ia haruslah mencari ilmu. Selanjutnya yang ketiga yaitu al-jasadu. Manusia juga diberikan keistimewaan yaitu jasad, di mana Allah ini telah menciptakan ahsanu taqwim, sebaik-baiknya jasad, tubuh, yaitu manusia. Pada materi kedua ini kita akan membahas tentang hakikat manusia, hakikatul insan. Pasti sering ya diantara kita sering bertanya-tanya, siapa sih saya? Apa sih hakikat saya? Nah, ini jawabannya. Tapi saya, kita ini adalah makhluk. Manusia adalah makhluk. Makhluk itu yang diciptakan oleh Al-Khaliq, yaitu pencipta. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita sadar bahwa kita ini makhluk, orang yang diciptakan, maka kita ini pantaslah untuk melakukan taat kepada Allah, tunduk, karena kita sadar kalau diri kita ini makhluk. Berbeda dengan orang yang tidak sadar, pasti dia akan semena-mena, apaan gitu, ngapain juga, emang siapa gitu. Jadi, sifat makhluk ini ada 4 ya. Yang pertama di atas fitrah, kedua itu lemah, ketiga bodoh, dan keempat fakir. Yang pertama ya, fitrah. Fitrahnya manusia ini apa? Fitrahnya kita ini yaitu Islam. Fitrah kita ini awalnya itu Islam. Tapi kenapa kebanyakan pada saat dilahirkan ke dunia ini banyak agama? Padahal sebenarnya sebelumnya itu kita fitrahnya Islam. Bahkan kita sudah berjanji kan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat kita nanti dilahirkan ke dunia, maka kita akan taat sama Allah. Kita nggak jawab kan? Qalu bala, iya, saya bakal taat kepada ajaran-ajaranmu. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu lemah. Nah, Allah juga nyiptain manusia ini ke dalam keadaan lemah. Maksudnya lemah dalam godaan hawa nafsu, lemah saat tekad, lemah iman, lemah kesabaran, sehingga Allah memberikan keringanan kepada kita, karena manusia diciptakan dengan sifatnya yang lemah itu. Sifat manusia yang lainnya yaitu bodoh. Nah, manusia ini jahil. Enggak ada firman Allah yang mengatakan, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi ada amanah yang diberikan kepada langit dan bumi, itu mereka nggak mau. Bahkan pada saat diberikan amanah itu, mereka akan berhamburan saking beratnya amanah itu. Tapi saat ditawarkan kepada manusia, mereka malah mau. Padahal manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, yang terakhir yaitu fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir atau butuh. Nah, kita ini fakir ilmu, membutuhkan ilmu. Maka haruslah kita talabul ilm, terus mencari ilmu. Dan bukan ilmu aja, kita banyak kebutuhannya. Oke. Selain
sebagai makhluk kita juga mukarram, dimuliakan. Manusia ini dimuliakan oleh Allah. Seperti dalam surat ke-17 ayat 70, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. Manusia ini makhluk yang dimuliakan. Ada 3 kemuliaan manusia, yaitu yang pertama, ditiupkannya ruh. Nah, ditiupkannya ruh. Kalau malaikat hanya ruh saja, binatang dan tumbuhan tidak diberi ruh, tapi kalau manusia ditiupkan ruh. Terus keistimewaan kedua yaitu diberikan keistimewaan. Nah, kita memiliki keistimewaan, dikasih kelebihan, kasih rezeki berupa harta, makanan, segalanya, kendaraan, dan lain-lain. Kalau hewan ada nggak? Enggak. Kalau manusia bisa. Terus selanjutnya alam semesta pun, dan ini yang ketiga yaitu mukallaf, dibebani. Nah, selain kita juga ternyata dibebani tanggung jawab. Seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu kita memiliki 2 tanggung jawab, yaitu ibadah dan khilafah. Selanjutnya manusia ini mukhayyar, bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, yang diberikan beban dan diberi kebebasan memilih. Apa pilihannya? Ada 2, yaitu mukmin, beriman kepada Allah, atau kafir, menolak perintah Allah. Dan yang terakhir adalah manusia juga majziyu, ada balasan atau pertanggungjawaban. Nah, kita dikasih kesempatan buat milih nih, mau beriman atau kafir. Nah, setiap kita milih, maka kita juga harus tanggung jawab sama pilihan kita. Kalau mau masuk surga, ya kita harus beriman. Kalau mau balasannya neraka, berarti kita milih kepada jalan yang salah atau kafir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk ditutup oleh doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.